Puji Tuhan, saudara, kita kembali beribadah masih dalam rangka membicarakan 40 hari Yesus menampakkan diri. Hari ini kita akan belajar Yesus menampakkan diri yang ditulis oleh Lukas, seorang tabib, seorang dokter, ahli di dalam bidang tubuh. Kita baca terlebih dahulu, saya bacakan ya, atau dibaca bersama-sama semua. Lukas 24 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-49. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Jadi di sini Lukas itu menuliskan firman Tuhan tentang penampakan Yesus kepada murid-muridnya. Ini sama dengan yang dikatakan oleh Yohanes, yang Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya, dan waktu itu hanya ada satu murid yang tidak ikut. Siapa? Thomas. Ya. Tapi tulisan Lukas itu sangat berbeda dengan tulisan dari Yohanes. Karena Lukas itu seorang tabib, seorang dokter, dia menekankan ke arah kebangkitan tubuh. Tubuh. Kalau Yohanes, dia berbicara banyak dunia roh, ya. Jadi masalah rohani. Oke. Kita sama-sama sudah tahu bahwa Yesus bangkit itu bukan sekedar hidup lagi. Dalam Alkitab ada ya yang mati kemudian hidup lagi. Anak Yairus, anak janda Nain, juga Lazarus. Mereka itu mati karena sakit, tapi kemudian hidup lagi. Tetapi hidupnya lagi mereka itu adalah tetap dalam tubuh yang sama.
tetap tubuh yang bisa mati. Karena setelah itu mereka akhirnya juga mati, walaupun tidak diberitakan di dalam Alkitab. Tapi Yesus beda. Yesus itu bangkit dengan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Ini yang harus kita pelajari. Karena nanti satu saat kita juga, pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali, mungkin pada saat Yesus datang kedua kali, kita nggak tahu kapan, mungkin kita sudah mati. Tetapi dijamin, pada saat Yesus datang kembali, kita akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Seandainya pada waktu Yesus datang kedua kali, kita masih hidup, kita mati dulu nggak? Tidak. Langsung diangkat dan tubuh kita diubahkan. Ini ada di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Ya, jadi dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 dengan jelas sekali kita ini nanti dari ayat 35 sampai ayat 58 dijelaskan bahwa tubuh kebangkitan itu berbeda dengan tubuh jasmani kita. Tapi ingat, ini hanya berlaku untuk orang yang percaya kepada Yesus dan berkenan kepadanya. Kalau manusia-manusia lain yang tidak percaya Yesus, mereka bangkit nggak? Tetap bangkit. Tetapi tetap dalam tubuh semula. Jadi bisa dibayangkan, mayat-mayat yang penyakitan, yang mungkin yang timpang tetap timpang, yang buta tetap buta, semua dengan persoalannya, itu semua bangkit. Tapi sebagai mayat hidup. Berbeda dengan orang percaya. Yang percaya pada Yesus. Bahwa Yesus telah menebus dosa mereka. Kita akan bangkit dengan tubuh kemuliaan. Tidak ada sakit penyakit. Tidak ada persoalan apa-apa. Dan itu adalah tubuh yang sempurna. Yang kekal. Tidak ada sakit sama sekali. Karena apa? Yuk kita buka di dalam kitab Kisah Para Rasul. Pasal yang pertama, ya. Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ketiga, coba tolong diperhatikan. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi saat kita mengalami kebangkitan seperti Yesus, penderitaan, persoalan, permasalahan tubuh, jiwa, dan roh sudah selesai. Jadi sudah tidak ada penyakit lagi. Tetapi yang di luar Yesus, yang tidak percaya, mereka akan bangkit untuk dihakimi. Dan tetap dengan tubuh jasmani yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kerusakan, penderitaan akan terus berjalan dengan kekal. Tetapi sebaliknya yang bersama dengan Yesus, tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, dan itu adalah tubuh yang sudah tidak ada persoalan penderitaan lagi. Hidup kekal, berkualitas, luar biasa bersama-sama dengan Yesus. Tidak ada kematian. Hidup yang kekal. Nah, hari ini kita akan belajar lebih jauh sesuai dengan apa yang ditulis oleh Lukas, seorang dokter, ya. Jadi hanya Lukas yang bisa menulis sedetail ini masalah tubuh. Kita sama-sama tahu di dalam 1 Tesalonika pasal 5 bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Saat kita mati, tubuh kita mati. Jiwanya kemana? Hilang. Karena jiwa itu bicara kehidupan. Rohnya pergi ke satu tempat.
Kalau sekarang ya yang percaya Yesus bersama-sama dengan Yesus. Jadi saat bangkit, itu jiwanya, kehidupannya akan kembali. Tetapi kehidupan yang berbeda. Kalau dulu kehidupan yang tidak baik, yang penuh penderitaan, hidupnya ini hidup yang berkualitas. Rohnya kembali. Diperbaharui. Karena roh kita berasal dari Bapa. Sewaktu manusia diciptakan, dibentuk, dalam Kejadian pasal yang kedua dikatakan, lalu Tuhan Allah itu membentuk manusia dari tanah, ya. Kemudian dibentuk, kemudian dihembuskan nafas hidup. Jadi manusia hidup dapat roh daripada Tuhan. Nah, Lukas secara khusus menulis kebangkitan dari tubuh. Ya. Jadi ini manusia itu betul-betul manusia hanya kalau ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Lukas berbicara masalah kebangkitan tubuh. Bagaimana bentuk kebangkitannya? Itu sudah ditunjukkan oleh Yesus di dalam tubuh Yesus. Ya, coba kita ulangi di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 tadi. Kita ulangi ayat 38 dan 39. Tolong diperhatikan. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Murid-murid itu terkejut karena mereka tidak menyangka kebangkitan Yesus itu seperti itu. Mereka tidak menyangka kalau Yesus itu mati, padahal sudah dikasih tahu. Jadi mereka terkejut. Dan otomatis timbul ragu-ragu. Apa betul ini Yesus? Apa betul seperti ini? Karena apa yang mereka harapkan ternyata tidak seperti yang terjadi. Perhatikan ayat 39. Yesus berkata, "Lihatlah tanganku dan kakiku." Jadi Yesus menunjukkan tangan dan kakinya. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Jadi Lukas itu menunjukkan tubuh kebangkitan itu bisa dilihat, bisa diraba, dan tidak ada, dan ada daging dan tulangnya. Kalau hantu nggak ada. Hantu itu nggak ada daging karena dia roh. Kalau hantu itu fantasi bayangan kita. Jadi nggak ada dagingnya, nggak bisa dilihat matanya seperti apa. Kecuali kalau roh jahat menampakkan diri dalam wujud jasmani. Nah, di sini kita akan belajar dari tulisan Lukas yang mendapat pengilhaman dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus mengenai tubuh kebangkitan, ya. Jadi yang harus kita ketahui yang pertama adalah bahwa tubuh kebangkitan itu bisa dilihat, bisa diraba, ada daging dan ada tulangnya. Dan yang jelas sudah tidak ada penderitaan. Karena penderitaannya sudah selesai. Jadi tidak ada apa? Kelemahan, penyakit, dan sebagainya. Sempurna, hidup kekal. Bisa dipegang, bisa dilihat. Bahkan bisa makan. Yesus membuktikan ya. Ada makanan enggak? Yesus makan apa di sini? Ikan goreng. Ya. Jadi tubuh kemuliaan itu seperti itu. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang sangat penting harus kita pahami. Tadi Yesus mengatakan, ya, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Jadi
di dalam tubuh kebangkitan itu ada daging dan tulang. Apa maksudnya? Kita harus tahu. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, yuk kita baca ayat yang ke-50. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-50. Sudah ketemu? Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi di dalam tubuh kemuliaan ada daging dan tulang, tetapi tidak ada daging dan darah. Loh, katanya tidak ada daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tapi kok di sini ada daging dan tulang? Apa maksudnya? Ternyata daging bersama darah itu adalah tubuh manusia, tubuh jasmani. Coba aja, tubuh kita ada darahnya, betul nggak? Kalau kena paku atau pisau, keluar darahnya nggak? Karena darah itu adalah nyawa. Di dalam Ulangan 12 ayat 23 nanti baca sendiri, atau Imamat 17 ayat 10 sampai 14, darah itu adalah nyawa. Kalau nyawanya itu, darahnya itu hilang, mayat itu nggak ada darahnya. Artinya mati. Jadi di sini yang dimaksud daging dan darah tidak mendapat bagian di dalam kerajaan sorga, kerajaan Allah, itu maksudnya daging yang jasmani, dunia, yang rusak karena dosa. Hidupnya itu karena darah. Nanti di sorga sudah tidak ada darah lagi. Karena nyawanya, jiwanya, hidupnya itu bukan karena darah, tapi karena Roh Kudus. Karena kehidupan, nafas hidup dihembuskan oleh Yesus. Waktu penciptaan Kejadian 2, jelas sekali Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup. Hidupnya sempurna. Tapi kemudian jatuh dalam dosa, rohnya pergi, roh Tuhan dari Tuhannya pergi, untuk hidupnya itu pakai darah. Rentan sekali. Kalau kita darahnya habis, mati. Tapi itu adalah mati pertama ya, mati tubuh, mati jasmani. Dan yang pasti, di dalam kerajaan sorga tidak ada daging dan darah. Kenapa? Tapi ada daging, bukan daging yang berdosa. Sarkikos, dagingnya ini daging yang mulia, daging yang tidak ada penderitaannya. Jadi yang pertama tadi dalam 1 Korintus 15 ayat 50 dikatakan tidak ada daging dan darah, itu bicara kehidupan dunia, dagingnya penuh dengan penderitaan, penuh persoalan, penuh dengan penyakit, penuh dengan virus, bakteri, cacat, dan yang menghidupinya adalah darah. Nanti saat kita mendapat kebangunan, kebangkitan, daging kita diubah menjadi daging yang sempurna. Daging yang tidak dikuasai oleh hukum alam. Contohnya, waktu Yesus jadi manusia, sebelum bangkit, dia ada darahnya. Karena dia menyerupai manusia. Yesus nggak bisa tembus tembok dalam tubuh jasmani. Kecuali kalau dia pakai kuasanya. Yesus mengikuti hukum-hukum alam. Tetapi setelah Yesus bangkit, tubuhnya itu tubuh tanpa darah. Darahnya pada kemana?
Waktu disalib, darahnya tercurah, habis. Bahkan waktu sudah mati, dia ditusuk lambungnya, keluar air dan darah. Jadi betul-betul darahnya nggak ada. Jadi waktu Yesus bangkit, itu darahnya itu nggak ada. Karena Yesus sudah tidak perlu hidup pakai darah, tapi hidup dengan kuasa Tuhan. Tinggal tubuh yang sempurna tanpa penderitaan dan yang ada pada Yesus tadi dikatakan gimana? Daging dan tulang. Nah, yang menjadi persoalan kenapa ya? Kok darah nggak ada tapi kok tulang ada ya? Ingat ya. Jadi di sini kita harus tahu tubuh kemuliaan itu tidak ada daging rusak, daging penuh penyakit, dan darah. Waktu kita menjadi manusia ada tubuh, tapi tubuhnya penuh dengan penyakit, persoalan, kecacat, dan hidupnya pakai darah. Begitu darahnya sudah nggak ada, kalau orang-orang dunia itu dihidupkan lagi, tetap dengan cacat. Jadi mereka masih tetap perlu darah. Tetapi orang yang di dalam Yesus, tubuhnya itu diubahkan. Tidak ada penderitaan, tidak ada cacat, dan otomatis tidak ada darah. Tapi tulangnya masih tetap ada. Pernah baca nggak bahwa korban di dalam kitab Perjanjian Lama itu tulangnya nggak boleh patah, tidak dipatahkan, jadi tetap utuh. Yesus pun juga tubuhnya tetap, tulangnya tetap utuh. Tubuhnya yang tadinya penuh dengan penyakit, penuh dosa, kan bukan dosanya Yesus ya, jadi dosanya umat manusia dia pikul, diubahkan menjadi tubuh kemuliaan dan tulang. Kenapa demikian? Kita harus tahu. Oke? Ya, sekarang kita akan lihat. Ternyata yang namanya tulang di dalam Alkitab itu dibahas sangat panjang lebar. Kita pernah dengar cerita waktu Yusuf dibawa ke Mesir. Tulang-tulangnya. Nah, waktu Yusuf ke Mesir, ya, jadi budak, kemudian dia jadi orang nomor 2 di Mesir. Dia mati di Mesir kan? Dia berpesan, nanti kalau dia yakin, nanti satu saat Tuhan akan memerdekakan bangsa Israel keluar dari Mesir. Kamu harus membawa apa? Tulang-tulang ya. Di dalam Kejadian 50 ayat 25, dalam Keluaran 13 ayat 19, Ibrani 11 ayat 22, itu pesan dari Yusuf kalau nanti bangsa Israel sudah bebas, dimerdekakan Tuhan dari budak jadi orang merdeka, tulangku tolong dibawa. Jadi ada satu pesan khusus, berarti tulang itu begitu istimewa ya. Yohanes 19 ayat 36, tulang nggak boleh patah. Juga Bilangan 9 ayat 12. Di dalam kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 4 dan ayat 7, nanti baca sendiri aja ya. Itu di sana dikatakan tentang tulang-tulang yang kering. Ada satu lembah isi dengan tulang-tulang. Orang-orang yang mati, yang dikubur di sana, itu tulang-tulangnya masih sisa. Dagingnya kemana? Sudah jadi tanah. Ototnya kemana? Semua sudah hilang. Tinggal tulang. Nah, tulang itu adalah bagian tubuh. Ya, bagian tubuh manusia yang paling kuat, yang paling awet, dan membentuk manusia. Coba betul nggak? Kalau manusia itu nggak ada tulang, misalnya gimana jadinya? Lembek kayak ubur-ubur, kayak kiriman daging ayam, dibuntel plastik begitu.
Ayat 16. Nah, yang jelas manusia bisa terbentuk karena tulang. Tulang itu ternyata terdiri dari potongan-potongan yang macam-macam yang disambungkan lewat sendi-sendi membentuk tingginya sekian, bentuknya sekian, tangannya, kakinya, semua. Dan itulah yang paling awet. Jadi tulang itu adalah bagian tubuh. Ingat ya, Lukas menulis masalah tubuh, bukan masalah jiwa, bukan masalah roh. Di dalam tubuh yang paling kuat adalah tulang. Yang membentuk manusia yang bisa kelihatan adalah tulang. Yang menahan beban ya tulang. Walaupun otot juga dipakai. Jadi tulang itu adalah sesuatu yang luar biasa, paling hebat di dalam tubuh. Di dalam bahasa Ibrani-nya, tulang itu adalah etsem. Kalau di dalam bahasa Yunani, osteon. Makanya orang yang sakit tulang, osteoporosis, osteon. Ya, jadi di sini menunjukkan jadi bagian tubuh yang paling sempurna, yang paling kuat, yang paling awet. Bahkan setelah mati sekian lama pun, kalau kuburan digali, yang tertinggal masih tulangnya. Nah, di dalam Yeskiel 37 itu dijelaskan sekali, tulang-tulang itu pada waktu kebangkitan itu bisa mendengar suara firman Tuhan. Dan kemudian mereka bersatu. Yang tadinya mencar-mencar ya, terlepas-lepas bersatu. Dan kemudian Tuhan memberikan otot, urat, daging, dan akhirnya hidup lagi. Bangkit. Itu adalah tulang. Dan ada satu hal lagi. Di dalam tulang itu ada sesuatu kekuatan yang luar biasa. Yang bisa membuat orang mati hidup. Cerita di mana? Tulang Elisa. Ya. Dalam 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 21 nanti dibaca sendiri. Kita sudah sering baca bahwa waktu Elisa sudah dikubur, sudah mati. Ingat ya, kuburan zaman dulu itu satu gua, kemudian ada kayak semacam tempat tidur ditutup batu. Jadi nggak seperti di sini digali kemudian dikubur, ya, diuruk tanah atau dalam peti, itu tidak. Nah, pada suatu hari ada gerombolan, terus ada orang baru layat mengubur, mayatnya itu dimasukkan ke kubur Elisa. Kena osteon atau etsemnya Elisa. Jadi bangkit. Jadi tulang Elisa itu artinya Tuhan adalah juru selamat. Karena Elisa itu gambaran dari Tuhan Yesus. Kalau gurunya Elisa siapa ya? Elia. Elia itu gambaran dari Yohanes Pembaptis. Ya. Jadi di sini sudah dinubuatkan bahwa tulang Yesus itulah yang nggak boleh dipatahkan, dan disitulah ada daya, kekuatan untuk membuat yang mati bisa hidup lagi. Jadi di sini kita bisa belajar banyak. Oh, ternyata tulang itu luar biasa ya. Dan di dalam diri Yesus ternyata ada juga tulang. Dari sini kita bisa belajar, oh ternyata kebangkitan Yesus itu luar biasa ya. Sayang ya, kalau seandainya kita orang-orang percaya tidak cuma merayakan Natal, kelahiran Yesus saja. Tapi juga saat kematiannya, kemudian saat penguburannya, kemudian saat kebangkitannya. Kalau ada hari raya 40 hari berturut-turut bicara masalah penampakan Yesus, kan luar biasa. Ceritanya sangat menarik. Waktu dia naik, waktu dia mencurahkan Roh Kudus, dan yang masih kita tunggu adalah saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Di mana kalau kita waktu itu sudah mati, kita akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Kalau waktu itu kita hidup, kita tidak perlu mati, tapi langsung diangkat dengan tubuh yang diubahkan.
Dan tubuh kemuliaan ini ada daging dan tulang. Tapi dagingnya bukan daging yang kita miliki. Daging yang penuh penderitaan dan penyakit. Tapi daging yang sudah disempurnakan. Dimuliakan dan ada tulang. Dan di sini tulangnya bersama dengan tulang-tulang Yesus itu sudah tidak ada lagi kematian yang dapat menghinggapi kita. Tinggal satu tugas. Nah, sambil kita menantikan saatnya Yesus datang kedua kali, kita sudah percaya Yesus. Kita harus percaya bahwa suatu saat nanti, saat kedatangan Yesus, kita akan dibangkitkan. Kalau kita sudah mati. Kalau kita belum mati, misalnya besok atau sekarang Yesus datang, kita tidak perlu mengalami kematian. Tapi tubuh kita langsung diubahkan. Nah, sambil menunggu itu apa yang harus kita lakukan? Yang jelas kita ini harus, kita buka Lukas 24 ayat 49. Yang sudah kita baca tadi. Jadi sambil menunggu kedatangan Yesus kedua kali, kita sudah tahu suatu saat nanti tubuh kita akan dibangkitkan tanpa penderitaan. Karena penderitaan sudah selesai. Tubuh kita bisa makan nggak? Bisa makan. Tapi kalau seandainya nggak makan, nggak apa-apa. Karena kita bisa melakukan sesuatu, tapi tidak tergantung pada sesuatu. Kita tetap di dunia, tetap berpijak pada tanah, tapi tidak tergantung. Kita bisa lepas dari hukum gravitasi. Seperti Yesus waktu naik ke sorga. Tidak ketarik ke bumi. Nggak usah pakai pesawat, nggak usah pakai roket. Hukum alam tidak mempengaruhi kita. Kita bisa nggak perlu pakai kunci untuk masuk rumah, langsung bisa tembus. Karena hukum tubuh kita tidak dikuasai oleh hukum-hukum alam. Nah, sambil menantikan itu, kita harus menunggu. Apa kata Yesus? Dalam Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Apa maksudnya tinggal di kota ini? Di mana kota tempat kita tinggal, kita harus menjadi saksi. Ya, bukan berarti kita bersama-sama yuk kita ke Yerusalem, nunggu di sana di loteng. Bukan seperti itu. Buktinya apa? Ayo kita lihat Matius pasal 28 sebagai ayat penutup supaya kita tahu tugas apa yang sedang menantikan kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama yuk. Matius 28 ayat 18 sampai 20. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, kita adalah orang-orang yang paling beruntung di dunia. Hidup di dunia tanpa kepastian, betul ya? Kita tidak tahu hari esok kan? Tetapi di dalam Yesus ada satu kepastian. Apapun kondisi kita sekarang ini, sakit apapun, menderita apapun juga, kita memiliki satu jaminan bahwa kita suatu saat pasti akan dibangkitkan. Kalau kita mati, kita akan dibangkitkan dengan sesuatu yang baru. Kalau kita masih hidup, kita akan diubahkan. Dan yang pasti, kita akan hidup kekal. Dan sambil menunggu itu semua, kita menunggu pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan belum? Sudah. Berarti kita tinggal minta supaya Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, mengubah hidup kita. Walaupun belum tubuh-tubuh kemuliaan, tetapi akan memunculkan buah-buah roh, bahkan memberikan karunia-karunia roh,
Dan kita berfungsi. Fungsi apa? Pergi ke seluruh dunia. Memberitakan Kristus. Kita semua adalah saksi. Dan sebagai saksi, kita pasti akan diperlengkapi. Apa perlengkapan apa yang Tuhan berikan? Yang jelas dengan adanya Roh Kudus. Apapun yang kita perlukan, termasuk tanda-tanda, termasuk mujizat-mujizat, termasuk mimpi-mimpi yang perlu diwujudkan dengan pertolongan Roh Kudus, semua akan terjadi. Ada amin? Amin. Kita harus mengamini semuanya itu. Ayo, kita nggak tahu kapan Yesus datang kedua kalinya. Tapi yang pasti ada satu janji, kita akan diubahkan, kita tidak akan menderita lagi. Dan sekarang mungkin masih mengalami penderitaan, tetapi dengan penyertaan Yesus, Immanuel, kita tidak perlu takut. Karena Tuhan pasti akan menolong kita, menyertai kita. Dengan penyertaannya, kita bisa menghadapi apa saja. Kita bukan cuma menang, tapi lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita masuk di dalam doa. Bapak di sorga, terima kasih kami boleh beribadah, kami boleh memuji dan mempermuliakan nama-Mu, dan kami boleh belajar daripada firman-Mu. Hari ini kami belajar Tuhan dari hamba-Mu Tabib Lukas yang menulis tentang kebangkitan tubuh, di mana kami tahu sekarang Tuhan, kalau nanti kami bangkit bukan sekedar hidup lagi seperti anak Yairus, seperti anak janda Nain, seperti Lazarus. Tetapi tubuh kami diubahkan dan tidak bakal mati lagi. Dan yang pasti Tuhan, tubuh kami tidak lagi dikuasai oleh hukum-hukum alam. Tetapi hukum-hukum alam tunduk kepada kami. Dan yang jelas sudah tidak ada penderitaan sakit penyakit lagi di dalam tubuh kami. Kami percaya Tuhan, sambil menantikan saatnya kami dibangkitkan kelak saat kedatangan-Mu yang kedua kali nanti. Engkau punya satu tugas untuk kami. Tolonglah kami Tuhan untuk mau mengerti, memahami tugas kami, yaitu menjadi saksi. Apapun profesi kami, apapun tugas kami, apapun pekerjaan kami harus menjadi saksi, menunjukkan kepada dunia bahwa tidak ada satu pun yang bisa membawa kita dalam keselamatan kecuali melalui Tuhan Yesus. Kita akan bawa semua manusia. Kita akan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kita akan ajar mereka untuk melakukan semua apa yang diperintahkan Yesus. Dengan jaminan, Yesus memperlengkapi kita dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Dan Yesus menjamin penyertaannya dengan penyertaan Yesus. Dengan pengawalan Yesus, dengan kuasa dari Yesus, tidak ada satupun yang mustahil. Semua yang kita impikan akan menjadi satu kenyataan, karena kami harus menjadi saksi yang mempermuliakan. Terima kasih Bapak di sorga. Tolonglah kami untuk memahami firman ini, menerapkannya dalam kehidupan kami, dan menjadi saksi, memberitakan ke seluruh dunia, supaya seluruh manusia mendengar. Akhirnya mereka mengakui bahwa Yesus Tuhan Juru Selamat, dan kita diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Tidak ada yang akan dapat mengalahkan kita, karena roh yang ada pada kita lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia. Terima kasih Bapak di sorga, terima kasih. Kami sudahi Tuhan ibadah kami hari ini. Mari Tuhan, kami mohon supaya Engkau memberkati kami. Kami perlu berkat-Mu, karena kami masih tinggal di dunia. Karena kami masih perlu menghadapi persoalan dan ketentuan dunia. Tapi bersama-Mu Tuhan, kami pasti akan dapat mengatasi semua. Mari Tuhan Yesus, berkatilah kami. Angkat kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, pertolongan dari Bapa yang kekal. Bapa yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, yang tepat jauh dan tinggi, namun juga ternyata di dalam Yesus berada di tempat yang remuk dan rendah hati. Dan bersama dengan Yesus yang telah menyatakan dirinya sebagai manusia dan menebus dosa kami, dan Roh Kudus yang sudah dicurahkan bagi kami akan menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang penuh kasih dan kuasa, kami selesaikan semuanya ini. Kami akan jalani hidup ini
untuk kemuliaan namamu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan berkati.